Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya minta waktunya sebentar untuk melengkapi tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Ini pertanyaan yang selama ini mungkin sudah panjenengan lakukan atau di SLB Dr. Haji Marwito Juningrat ini nggih Pak. Nomor 1 nggih. Selama ini bagaimana Pak Saiful dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi menurut saya di dalam menyelesaikan masalah yang sangat dilematis, yaitu dilema etika atau rujukan moral, itu terlebih dahulu saya melihat dari sudut pandang dulu, ya, misalnya sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Seperti itu Pak. Kemudian yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Pak Saiful menjalankan pengambilan keputusan di SLB Negeri Dr. Haji Marwito Juningrat ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi dari berbagai sudut pandang, kemudian baru kami timbang secara matang mana yang paling benar, keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak, atau merugikan. Kemudian untuk yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Saiful lakukan selama ini? Langkah-langkah kami dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu yang pertama adalah menentukan siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum kami memutuskan dan juga mengambil satu solusi. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Pak Saiful anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan baik secara jangka panjang. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam penyelesaian masalah dilema etika yaitu malah justru warga sekolah itu sendiri. Karena banyaknya warga sekolah yang kadang-kadang justru malah bisa sebagai sebetulnya itu adalah penyelesaian masalah atau masukan yang baik, tapi menjadi rujukan moral. Kemudian apakah Pak Saiful memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Saiful langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Saiful jalankan? Untuk menyelesaikan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 3. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Saiful dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi tentunya ada, Bu Nur, banyak sekali, karena yang terlibat di dalam penyelesaian masalah itu ada di antaranya warga sekolah, kemudian juga
stakeholder yang merupakan stakeholder daripada sekolah itu. Ini adalah bagian dari bantuan yang bisa mempermudah kami di dalam menyelesaikan masalah. Dari semua hal yang sudah Pak Saiful sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Saiful petik dari pengalaman Pak Saiful mengambil keputusan di Lima Etika? Pelajaran yang dapat saya ambil dari menganalisis sebuah permasalahan itu, yaitu kami mendapatkan satu pengalaman sehingga di dalam menganalisis sebuah permasalahan selanjutnya itu nanti kita bisa memberikan satu solusi yang sangat tepat dan terbaik. Terima kasih atas waktunya Pak. Jadi sama-sama, mudah-mudahan apa yang menjadi tugas gubernur dengan melalui wawancara dengan kami bisa lancar dan segera akan selesai semua kegiatannya dan akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat sekali bagi karir atau jenjang karir dari Indonesia. Terima kasih Pak. Sekali lagi mohon pamit, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya minta waktunya sebentar untuk memenuhi tugas saya sebagai calon penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Terima kasih Pak Tri. Sebagai kepala sekolah, Pak Tri SLB Bunda Mulia selama ini bagaimana Pak Tri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Saya melihat semua dilema benar salah. Dalam fasilitasi yang dilakukan sendiri menuliskan antara pilihan. Mereka itu benar secara moral, tapi tentang saya tunjukkan moral atau benar lawan salah, yaitu situasi keadaan harus mengambil menentukan benar dan salah. Selama ini bagaimana Pak Tri menjalankan pengambilan keputusan di SLB Bunda Mulia, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil dalam waktu jurnal dulu dilakukan menurut fakta yang terjadi, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan lagi keputusan itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Tri lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan itu penguatan yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisa benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan akhirnya keputusan itu. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Tri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus di Lima Etika adalah dengan mengenal siapa terlibat, sifat urgent atau mendesak, dan tidaknya harus dan misalnya kasus di Lima Etika tersebut dan ada solusi. Apakah Pak Tri memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika,
apakah Pak Tri langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Tri jalankan? Dalam pengambilan keputusan di Dilematika, kami tidak mencari khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan mengusahakan hasil Dilematika ada yang baik secara formal maupun non formal. Kemudian yang terakhir Pak Tri, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Tri petik dari pengalaman Pak Tri mengambil keputusan di Dilema Etika? Pembelajaran yang diambil dari pengawasan pada Dilematika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap usaha yang pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada urusan harus siap menerima serta melaksanakan yang sudah ditetapkan. Demikian Bu, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan solusi ataupun memberikan solusi pada Bu Nur Hayati ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.